Soal nomor 1, dua buah cermin X dan Y saling berhadapan dan membentuk sudut 100 derajat. Jika sinar datang pada cermin X dengan sudut datang 30 derajat, maka sudut sinar pantul pada cerminnya adalah, langkah pertama adalah kita buat dulu susunan cerminnya. Ini cermin X, kemudian ini adalah cermin Y dan membentuk sudut 100 derajat sesuai dengan soal. Kemudian pada cermin X ada sinar datang dengan sudut datang 30 derajat. Maka kita buat sinar seperti ini. Ini sinar datang pada cermin X yang membentuk sudut 30 derajat. 30 derajat ini adalah terhadap garis normal. Garis normal kita buat tegak lurus dengan cermin. Ini 30 derajat. Nah, pada cermin datar, sinar datang itu harus sama dengan sinar pantul. Ketika ini ada sinar datang, maka ini akan dipantulkan ke sini ya, yang membentuk sudut pantulnya ini sama dengan sudut datang. Berarti di sini juga 30 derajat. Nah, kemudian sinar pantul pada cermin X ini akan datang pada cermin Y, kemudian akan dipantulkan pada cermin Y. Ini kita buat lagi garis normalnya. Garis normal itu yang tegak lurus dengan cermin ya. Ini kemudian akan dipantulkan lagi. Nah, yang akan kita cari adalah sudut pantul ini, yang di sini yang akan kita cari. Nah, langkahnya kita udah dapat ini sudut 30, maka di sini itu 60 derajat ya. Karena ini kan 90 derajat tegak lurus, maka dikurangi 30 jadi 60. Kemudian kita cari sudut yang di sini. Ini kan membentuk segitiga. Masih ingat ya, sudut segitiga itu jumlahnya 180 derajat. Kemudian kita kurangi dengan 100, kurangi dengan 60. Maka kita akan dapatkan 180 kurangi 180 dikurangi 60 itu 20 derajat. Maka sudut yang di sini itu 20 derajat. Kalau di sini sudutnya 20 derajat, maka sudut di sini itu sama dengan 70 derajat. 70 derajat dari 90, ini kan tegak lurus ya. 90 dikurangi dengan 20 itu 70 derajat. Ini sinar datangnya atau sudut datangnya. Maka sudut pantulnya kalau ini 70, maka di sini juga sama dengan 70 derajat. Jadi jawabannya adalah 70 derajat. Kemudian soal nomor 2. Sebuah benda diletakkan di antara dua buah cermin yang disusun membentuk sudut 60 derajat. Jumlah bayangan benda yang terbentuk di dalam cermin adalah, jumlah bayangan itu rumusnya N sama dengan 360 per theta. Ini tinggal kita masukkan ya, 360 per theta. Tetanya ini sudutnya ini 60 derajat. 360 dibagi 60 kan 6 ya. Hasilnya masih genap dan hasil dari jumlah bayangan ini harus ganjil. Maka kalau misalkan hasilnya genap seperti ini tinggal dikurangi 1. Ini juga dikurangi 1. Jadinya berarti 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Tapi kalau misalkan hasil pembagian 360 per tetanya sudah ganjil, maka tidak perlu dikurangi dengan 1. Jadi jawabannya adalah 5 bayangan. Kemudian soal yang nomor 3. Sebuah benda diletakkan pada jarak 20 cm di depan cermin cembung dengan jarak fokus 20 cm. Letak dan sifat bayangan yang terbentuk adalah, yang pertama di sini ada jarak ya. Jarak benda itu adalah S. Jadi kita dapatkan S-nya sama dengan 20 cm. Di depan cermin cembung, nah hati-hati ya, cermin cembung itu cermin negatif. Jadi fokusnya ini kan 20 cm jadinya minus 20 cm. Kalau misalkan dia cermin tekung, maka positif, jadinya F-nya positif 20 cm. Letak dan sifat bayangan. Letak bayangan itu adalah S aksen, jadi yang akan kita cari adalah S aksen dan sifat bayangannya. Ini tinggal kita masukkan ke rumus cermin 1 per F sama dengan 1 per S ditambah dengan 1 per S aksen. F-nya ini negatif 20 karena dia adalah cermin cembung ya, cermin negatif. Sama dengan 1 per S. S-nya udah ada, ini jarak benda itu 20 cm ditambah 1 per S aksen mau kita cari. Ini tinggal kita pindah ruas, jadi 1 per min 20 dikurangi 1 per 20 sama dengan 1 per S aksen. Ini kan sudah sama penyebutnya ya. Ini tinggal jadinya, ini jadi min 1 dikurangi min 1 jadi min 2.
min 2 per 20 sama dengan 1 per S aksen. Maka S aksennya sama dengan 20 per min 2. 20 per min 2 itu sama dengan min 10 cm. Jadi jawabannya adalah 10. Maka yang ini udah pasti salah ya, yang C sampai E. Nah, karena ini min, kalau min itu menandakan dia maya ya. Maya itu selalu tegak. Nah, ini jadi sifatnya jawabannya adalah 10 cm antara A dan B. Kemudian sifatnya maya tegak. Nah, kalau maya itu letaknya di belakang cermin. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal selanjutnya soal nomor 4. Bayangan maya yang terbentuk oleh sebuah cermin cekung 3 kali lebih besar dari bendanya. Bila jarak fokus cermin 30 cm, maka jarak benda di depan cermin adalah. Yang pertama di sini disebutkan bayangannya maya. Nah, kalau bayangannya maya berarti nanti S aksennya negatif ya. Kemudian 3 kali lebih besar ini adalah pembesaran. Pembesaran itu M. M-nya sama dengan 3. Bila jarak fokus itu F ya. F-nya karena dia cermin cekung maka dia positif. Jadi 30 cm. Yang ditanyakan adalah jarak benda. Jarak benda itu adalah S. Nah, ini juga sama ya, kita masukkan ke rumus 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. 1 per F-nya udah ada 30. 1 per S yang mau kita cari, S aksennya itu ini belum ada ya, kita cari dulu dari M. M sama dengan S aksen per S ya, masih ingat ya. M-nya ini 3, S aksennya mau kita cari dulu, S-nya mau ditanya. Maka kita dapatkan S aksen itu sama dengan 3S. Jadi kita ganti S aksennya ini jadi 3S. Tapi jangan lupa karena dia maya, jadi S aksennya negatif ya. Kita kasih negatif di sini. Ini kita tinggal samakan penyebut. Ini jadi kita samakan jadi 3S aja ya. Berarti ini jadi 3 ya. Ini jadi minus 1. Jadi 1 per 30 sama dengan 2 per 3S. Tinggal kita kali silang. Kita akan dapatkan 3S sama dengan 30 dikali 2 sama dengan 60. Maka S-nya sama dengan 60 dibagi dengan 3. 60 bagi 3 sama dengan 20 cm. Jadi jawabannya adalah yang B.